Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumin la yanfa'u fihi malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma ya muallima Adam wa Ibrahim allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Rabbana allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya rabbal alamin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwatal iman, a'zani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan lanjutkan pagi hari ini membaca kitab Al-Qawaid Al-Musla fi Sifatillahi Ta'ala wa Asma'ihi Al-Husna yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan insyaallah kita masuk ke Al-Qaidatu Ar-Rabi'atu, kaidah yang keempat. Ya, kaidah yang keempat. Baik. Tafadhal Iqra. Al-Qaidatu Ar-Rabi'atu. Dalalatun asma'ullahi Mudah pilih. Dalalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi takunu bil mutabaqati wa bil tadammuni wa bil iltizami. Wabil iltizami. Terus Misalun dzalika al-khaliqu yadulu ala zatillahi wa ala sifatihil khalqi bil mutabaqati wa ala sifatil khalqi bil mutabaqati wa yadulu ala dzati wahdaha wa ala sifatil khalqi wahdaha bil tadammuni. bil tadammuni. Wa yadullu ala sifatil musanna dan sifatai. dia mudah pilih. Sifatai. Asalnya sifatai ini ya, kemudian karena diidhofahkan maka nunnya dibuang menjadi sifatai al-ilm. Terus wa yadullu ala sifatai al-ilmi wal qudrati bil iltizami. Walihada lama dzakarallahu khalqas samawati wal ardi qala lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Baik, tarjim. Kaidah yang keempat, dalil-dalil asma Allah Ta'ala terhadap zatnya dan sifat-sifatnya dengan persesuaian tadi ya. Takunu bil mutabaqah, bisa dengan mutabaqah atau udan. Mutabaqah itu tadi. Itu istilah. Oh, istilah aja. Mutabaqah bisa dengan mutabaqah, tadammanun dan iltizam. Misal contohnya dari itu adalah al-khaliq, menunjukkan zat Allah Subhanahu wa taala, dan sifat penciptaan dengan mutabaqah. Terus dan menunjukkan zat terhadap zat yang satu. Wahdaha menunjukkan hanya zat dengan wahdaha itu maksudnya dengan sendiri-sendiri. Dengan sendiri-sendiri. Ya, wahdaha ya menunjukkan zat dengan
kemudian secara sendiri, dan menunjukkan sifat khalq secara sendiri dengan menggunakan dalalah tadammun. Oh iya. Menunjukkan menunjukkan Terhadap zat dengan sendiri-sendiri dan sifat dengan sifat khalq sendiri, penciptaan ya. Khalq, sifat khalq penciptaan sendiri sendiri dengan tadamman. Dengan tadammun. Ya, dengan tadammun. Terus Dan menunjukkan terhadap dua sifat ilmun. Dua sifat, yaitu al-ilmu dan al-qadr. Al-qudrah dengan iltizam. Baik. Kemudian dan dengan ini dan oleh karena walihaza, oleh karena ini Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penciptaan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu, Maha mampu atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meliputi ilmunya meliputi segala ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Baik. Taib ihwatal iman, a'zanillahu wa iyyakum. Insyaallah kita masuk ke kaidah yang keempat, dan ini adalah merupakan kaidah yang sangat penting, yaitu berkata muallif di sini, dalalatu asma'illahi ta'ala ala zatihi wa sifatihi. Ya, dalalah yang ditunjukkan oleh nama Allah Subhanahu wa taala terhadap zatnya Allah dan sifatnya Allah itu terjadi dengan salah satu dari tiga dalalah ini, ya. Bukan salah satu, terjadi dengan menggunakan tiga dalalah ini. Dalalah yang pertama dikenal dengan dalalah mutabaqah, dalalah yang kedua dikenal dengan dalalah tadammun, dan dalalah ketiga dikenal dengan dalalatul iltizam. Ini hubungannya dengan lafaz, dalalatul alfaz. Ya, dalalah apa yang ditunjukkan oleh lafaz yang diucapkan itu memiliki tiga hal ini. Ima mutabaqah, ima tadammun, ima iltizam. Ya, apa itu dalalah mutabaqah? Dalalah mutabaqah itu adalah dalalatul lafzi ala jami'il ma'na. Dalalatul lafzi ala jami'il ma'na. Ya, dalalahnya sebuah lafaz terhadap makna menyeluruh dari sebuah hal. Ya, coba antum berdiri Syekh sini. Ya. Ini insanun amla, insan, hayawanun natik, ya kan? Insanun. Ya, berarti dalalatul mutabaqah, ya, dari insan itu apa ihwatul iman? Lafaz insan itu pasti memiliki dalalatul mutabaqah. Yaitu apa? Menunjukkan zatnya beliau serta sifat-sifat yang ada dalam diri beliau ini dinamakan dengan insan, manusia. Ini secara dalalah mutabaqah, muwafaqah. Jadi semua hal yang menunjukkan zat dan sifat yang ada dalam diri beliau ini menunjukkan kalau dia adalah manusia. Maka ini dikenal dengan dalalah mutabaqah. Paham ya? Jadi dalalatul alfaz ala jami'il ma'na. Ya, dalalatul alfaz ala jami'il ma'na. Ya, apa yang ditunjukkan oleh lafaz terhadap makna yang menyeluruh dari kata tersebut. Itu namanya mutabaqah atau muwafaqah. Ini kita namakan dengan insanun. Ya. Maka secara mutabaqah lafaz insan itu menunjukkan apa hewan? Ya, zat dan sifat yang ada dalam diri Syekh Manto sehingga dia menjadi apa? Insan. Itu namanya mutabaqah. Paham hewan? Atau kita gunakan, tafadhol. Kita gunakan misalnya bangunan ini. Al-bait, ya. Al-bait itu menunjukkan adanya zat, adanya zat serta sifat-sifatnya. Pasti rumah punya sifat-sifat. Maka ketika dia menunjukkan zat dan sifat itu namanya dalalah mutabaqah secara bersamaan. Paham enggak? Secara bersamaan menunjukkan zat dan sifat secara bersamaan di waktu yang sama itu dikenal dengan dalalah mutabaqah. Tadi ketika kita panggil Syekh Manto
itu menunjukkan zat dan sifat secara bersamaan di waktu yang sama, menunjukkan dalalah mutabaqah alal insan. Paham ya? Itu jadi dalalah mutabaqah itu apa? Dalalatul lafzi ala jami'il makna. Ya, dalalah dari lafaz terhadap seluruh makna. Ya. Kemudian yang kedua itu dalalatut tadammun. Ya, dalalatut tadammun itu adalah dalalatul lafzi ala juz'in min ajza'i minal ajza, ya. Dalalatul lafzi ala juz'in min ajza'ihi. Itu namanya. Dalalatul lafzi ala juz'in min ajza'ihi. Nah, itu secara terpisah-pisah. Tadi Mas Manto punya tangan. Ya, punya tangan, punya kepala, punya telinga, punya kuping, punya mata. Nah, itu menunjukkan apa, Iwan? Menunjukkan manusia, ya kan? Itu secara namanya dalalatut tadammun. Nah, kalau dipisah-pisah bagiannya ada sama ini. Jendela menunjukkan adanya rumah. Pintu menunjukkan adanya rumah. Pagar menunjukkan adanya rumah. Itu namanya dalalatut tadammun. Ya, bagian-bagiannya itu ketika menunjukkan kepada zat, maka itu namanya dalalatut tadammun. Ya, jelas ya? Iya, bagian dari zat tersebut, ya, jika dipisah-pisah akan menunjukkan satu hal, akan menunjukkan kepada zat, gitu kan? Maka itu dinamakan dengan dalalatut tadammun. Kalau yang pertama tadi enggak bisa-bisa. Enggak, secara menyeluruh langsung. Jadi zat dan sifat itu secara menyeluruh langsung pada waktu yang sama. Itu namanya mutabaqah. Ketika dipisah-pisah, maka nanti larinya dalalatut tadammun. Kalau yang mutabaqah tadi contohnya gimana, bisa diulang? Hah? Tadi. Manto misalkan. Dia kan kita namakan dia insan, manusia. Ya. Secara menyeluruh dengan zat dan sifat yang ada. Ya, itu namanya dalalatul mutabaqah, dipreteli di satu-satu, nanti larinya dalalatut tadammun. Jelas ya? Enggak bisa diterjem bahasa Indonesia ya, mutabaqah. Susah gitu, istilah itu susah nyarinya. Takrifnya nggak ada di sini. Tapi tidak harus melihat. Tidak harus. Nanti kita contohkan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Takrifnya tadi mau dicatat nggak ada di sini. Boleh. Jadi kalau dalalatul mutabaqah itu dalalatul lafzi ala jami'il makna. Itu mutabaqah dalalatul lafzi ala jami'il makna. Kemudian kalau tadammun itu dalalatul lafzi ala juz'in min ajza'il makna. Ya, bagian-bagiannya. Kemudian yang terakhir itu dalalatul iltizam, itu adalah dalalatul lafzi ala ma'nan kharijin, ya. Dalalatul lafzi ala ma'nan kharijin. Ya. Sekarang Manto, ini kan tadi manusia itu dengan sifat zat yang ada dalam dirinya itu mutabaqah. Kemudian ketika dipisah-pisah tangannya, kepalanya, telinganya, matanya, rambutnya, bibirnya dan semacamnya itu menunjukkan manusia dengan dalalatut tadammun. Sekarang dalalatul iltizam itu menunjukkan sesuatu yang kharij, yang keluar dari bagian zat dan sifatnya Manto. Apa itu? Adanya pencipta. Nggak mungkin Manto yang sempurna itu ada dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Itu namanya dalalatul iltizam. Paham ya? Ya. Sama kayak ini. Ini masjid dengan megahnya, dengan indahnya ini ada pintu, ada jendela dan semua zat serta sifat-sifat yang ada ini menunjukkan dia masjid yang bagus secara mutabaqah. Kemudian ketika dipisah-pisah pintunya menunjukkan masjid itu, jendela menunjukkan masjidnya dan seterusnya. Antum sebut bagian-bagiannya menunjukkan kepada zat. Itu namanya tadammun. Nah, kalau begitu masjid yang megah indah ini pasti ada yang membangun. Nah, Albani orang yang membangun ini ditunjukkan dengan dalalatul iltizam. Karena nggak mungkin dia muncul sendiri tanpa ada yang membangun. Jelas ya? Itu namanya dalalatul iltizam. Khariji tadi. Ya. Misalkan apa bisa misalkan Mas Manto sedang belajar kitab Fajrul Islam. Itu bisa jadi semacam itu enggak? Bisa. Nanti bisa dikiaskan, nanti ada penjelasannya. Yep. Ya. Di sini wa mitsalu dzalika, perhatikan. Prakteknya dalam nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Mitsalu dzalika contohnya Al-Khaliqu. Al-Khaliqu itu nama dari nama-nama Allah. Ya.
maka nama ini secara mutabaqah menunjukkan zatnya Allah dan sifat khalaq dalam diri Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang bersamaan. Itu namanya mutabaqah. Jadi dalalahnya kepada nama ini dalalahnya kepada zat dan sifat dalam waktu yang bersamaan itu dinamakan dengan mutabaqah. Jelas ya? Kemudian wa yadullu ala zat wahdaha menunjukkan zat secara sendiri. Kemudian juga menunjukkan sifat secara sendiri, itu secara tadammun. Artinya hewan, kalau ada zat yang bernama Khaliq, ya maka pasti memiliki sifat al-khalqu. Kalau ada sifat al-khalqu, maka pasti ada zat yang memiliki sifat tersebut. Saling mengandung secara lafaz. Dari lafaz al-khalqu itu udah mengandung adanya zat yang diberi nama Khaliq. Lafaz ya. Dari lafaz al-Khaliq itu udah mengandung ada zat yang bernama Khaliq. Kemudian juga udah pasti mengandung sifat yang namanya al-khalqu. Itu namanya tadammun. Mengandung ada. Ya, mengandung. Ya, jadi dari secara kandungan lafaz. Paham ya? Secara kandungan lafaz kan, kalau kandungan itu kan bisa dipisah-pisah. Manusia itu memiliki kandungan-kandungan. Lafaz manusia itu memiliki kandungan-kandungan. Misalnya secara tadammun, ya yadullu ala anna lahu yadan, gitu kan? Wa ainan wa ra'san. Gitu kan? Juga yadullu ala anna lahu sifatan. Misalnya apa? Sifat kalam, sifat sami, sifat semacamnya. Itu namanya tadammun. Dalalah tadammun. Dapat dipahami ya? Insyaallah. Ya. Nah, kemudian wa yadullu ala sifatai al-ilmi wal qudrah bil iltizam, dan menunjukkan terhadap dua sifat al-ilmu dan qudrah secara iltizam. Perhatikan Iwan, karena al-khalqu itu tidak mungkin seseorang itu dinamakan khaliq, pencipta, ya. Kemudian tidak mungkin memiliki sifat al-khalqu, penciptaan, kecuali kalau dia memiliki ilmu. Ya kan? Artinya antum tidak mungkin bisa membuat sesuatu kalau antum nggak punya ilmunya. Benar nggak? Berarti itu menunjukkan secara iltizam punya ilmu. Misalnya desainer, ya kan? Manto ingin desain apa gitu kan? Player apa? Nggak mungkin Manto bisa desain kecuali kalau punya ilmunya. Berarti secara iltizam Manto ini orang ahli, punya ilmu, punya skill. Nah, itu kan sifat yang kharij dari lafaz. Kita membahas tentang lafaz tadi al-Khaliq. Misalnya Allah Subhanahu wa taala bernama al-Khaliq, menunjukkan zatnya Allah, menunjukkan sifat al-khalqu. Juga secara iltizam menunjukkan sifat yang lain. Apa itu? Al-ilmu. Karena enggak mungkin disifati dengan al-khalqu kecuali kalau punya sifat al-ilmu. Dan juga enggak mungkin disifati dengan al-khalqu kecuali kalau dia punya sifat al-qudrah. Ada orang berilmu tapi tidak punya kemampuan. Ya. Dia tahu. Ya, tahu ilmunya, cuman enggak punya kemampuan. Enggak mungkin kan? Enggak mungkin dia bisa menciptakan. Atau dia punya kemampuan tapi enggak punya ilmu. Nah, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala namanya Al-Khaliq itu secara dalalatul iltizam menunjukkan Allah punya sifat ilmu dan qudrah. Karena supaya bisa dinamakan dengan Khaliq harus memiliki sifat ilmu, sifat qudrah. Ya. Dalalah yang menunjukkan sifat ilmu dan sifat qudrah ini dinamakan dengan dalalatul iltizam. Kenapa? Karena dia dalalatul labzi ala amrin kharij minal istiqaq. Dalalatul labzi ala amrin kharij minal istiqaq. Dalalah lafaz terhadap hal luar dari istiqaq kata al-Khaliq. Ya. Al-Khaliq mustaq enggak Iwan? Mustaq. Ya, setiap yang mustaq itu mengandung sifat. Nah, berarti mengandung sifat itu namanya dalalatut tadammun, ya kan? Kemudian juga kalau sifat ada zat. Karena enggak mungkin yang namanya sifat terpisah dari zat. Maka mengandung zat itu secara tersendiri namanya dalalah tadammun. Kemudian ketika mengandung zat dan sifat dalam waktu yang sama dinamakan mutabaqah. Ya, mutabaqah. Nah,
Kalau dia menunjukkan sifat yang lain dari luar istiqaqnya, dari luar pengambilan kata al-khaliq, al-ilmu diambil dari kata al-khaliq enggak? Enggak. Ya kan? Bukan istiqaqnya lain, al-ilmu. Ya kan? Qudrah pengambilan katanya dari al-khaliq enggak? Enggak. Tapi ini menunjukkan adanya sifat al-ilmu dan qudrah al-khaliq ini. Menunjuk adanya sifat al-ilmu dan qudrah. Ah, itu namanya iltizam. Secara iltizam menunjukkan lafaz ya yang keluar dari istiqaq kata al-khaliq, yaitu sifat ilmu dan qudrah. Jelas ya? Ya, gimana yang menjelaskannya kalau nggak jelas? Tapi paham insyaallah ya? Insyaallah. Ya, intinya kalau kita simpulkan Allah punya nama al-khaliq. Ya, al-khaliq ini dalam waktu yang bersamaan menunjukkan zat dan sifat. Maka ini namanya mutabaqah. Nah, kalau dipisah zat saja kemudian sifat saja namanya dalalah tadammun. Al-khaliq ini nama. Kalau nama pasti ada zat yang diberi nama. Maka ini namanya dalalah tadammun. Al-khaliq ini mustaq. Kalau mustaq itu pasti mengandung sifat. Maka mengandung sifat apa? Al-khalqu. Maka pengandungan sifat al-khalqu ini dinamakan dengan tadammun. Ya, tadammun. Kemudian menunjukkan sifat yang lain yang di luar istiqaqnya, yang di luar pengambilan kata al-khaliq, yaitu apa? Al-ilmu dan qudrah. Itu dinamakan dengan dalalatul iltizam. Ya. Cuman yang paling penting yang harus diketahui penuntut ilmu adalah tentang dalalatul iltizam ini. Ya, larinya nanti ke fikih, akidah, hadis itu masuk dalam dalalatul iltizam. Ya, baik. Paham gak Ikhwan? Baik. Sekarang antum contoh, Pak. Misalnya Ar-Rahman. Itu Ar-Rahman bil mutabaqah. Coba jelaskan. Ar-Rahman dalalah mutabaqahnya bagaimana? Secara keseluruhan menunjukkan zat Allah dan sifat rahmah dalam waktu yang sama. Itu secara mutabaqah. Kalau secara tadammun, kalau ada orang yang namanya kalau ada nama Rahman berarti menunjukkan adanya kalau ada nama Ar-Rahman menunjukkan adanya zat yang diberi nama Ar-Rahman. Ya, itu secara apa? Namanya tadammun. Ya, berarti kalau yang kedua nama Ar-Rahman itu kan mustaq. Pasti mengandung sifat. Sifat apa? Rahmah. Ini dalalahnya namanya apa? Tadammun. Ya, jadi kan menunjukkan, paham nggak? Jadi kan ada nama Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kalau ada nama pasti ada yang diberi nama. Maka ini menunjukkan zat secara tadammun. Kemudian Ar-Rahman ini nama. Oh, dia mustaq. Kalau mustaq pasti mengandung sifat. Apa? Sifat rahmah. Berarti ini namanya juga dalalah tadammun. Paham ya? Secara terpisah-pisah. Kalau gitu kan tadi kita langsung Ar-Rahman itu menunjukkan zat Allah dan sifat rahmah Allah. Maka ini namanya dalalah mutabaqah karena langsung pada waktu yang sama. Tapi kalau antum perinci, Ar-Rahman itu adalah nama. Kalau begitu pasti ada musamma, ada yang diberi nama. Nah, ini menunjukkan adanya zat secara tadammun. Kemudian yang kedua Ar-Rahman ini mustaq secara bahasa. Kalau mustaq pasti mengandung sifat. Karena dia mengandung sifat, maka sifatnya apa di sini? Ar-Rahmah. Berarti ini namanya tadammun dalalahnya karena dipisah-pisah. Paham ya? Ini kayaknya kurang betul ini, Pak. Yang pertama tadi, contoh yang pertama, Pak, ini sama yang kedua ini ada mungkin ini. Lanjut lagi aja dulu nanti. Lanjut dulu. Apa? Lanjut aja dulu. Baik. Sekarang dalalatul iltizamnya apa, Pak? Iltizamnya Allah memiliki sebut saja ilmu untuk bersifat rahmah itu. Apa Iwan? Rahmah itu kelaziman, lazimnya orang punya sifat rahmah itu apa? Lemah lembut.
Al-hayyu, ya kan? Hidup. Ya, al-hayat, punya sifat hayat. Gak mungkin benda mati punya sifat rahmat, gitu kan? Yang punya sifat rahmat pasti yang hidup, al-hayat. Terus apa lagi, Iwan? Ya. Maha pengampun, ya kan? Yang namanya orang punya rahmat itu pemaaf, ya kan? Allah Subhanahu wa taala juga punya sifat al-ghufran, ya. Itu namanya dalalatul iltizam, Ikhwan. Jadi bisa dipahami dari sifat tersebut sifat-sifat yang lain secara iltizam. Dapat dipahami? Coba antum syekh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala punya nama, ya, apa ya? Al-Aziz. Ya, Al-Aziz ini nama menunjukkan apa? Adanya zat yang diberi nama dan sifat izzah pada waktu bersamaan. Maka dalalahnya namanya mutabaqah. Nah, kemudian Al-Aziz ini nama. Pasti menunjukkan ada yang diberi nama. Itu artinya menunjukkan zat secara tadammun. Kemudian Al-Aziz ini mustaq. Al-Aziz ini mustaq enggak? Mustaq. Kalau mustaq pasti mengandung sifat. Sifat apa? Izzah. Nah, berarti ini menunjukkan adanya sifat izzah dalam Al-Aziz ini secara tadammun. Kalau iltizamnya, yang paling susah itu iltizam. Ya, jadi orang yang punya sifat aziz itu lazimnya seperti apa? Ya, kelaziman dari sifatnya seperti apa? Ya, pasti al-hayat itu pasti. Ya. Itu karena kata para ulama itu al-hayat, al-qayyum itu adalah sifat yang selalu ada dari kelaziman sifat-sifat yang lain. Ya. Ya, yakunu fi jami'is sifat. Al-hayat wal qayyum itu yakunani fi jami'is sifat bidalalatil iltizam. Keduanya pasti ada di semua sifat-sifat Allah, di nama-nama Allah secara iltizam. Itu pasti. Apa? Selain al-hayat. Ya, punya sifat al-qudrah, gitu kan? Al-qudrah. Terus apa? Aziz, izzah. Ya, punya sifat ilmu, pasti kan? Nggak mungkin ada orang jahil punya sifat izzah, nggak mungkin. Ya, punya sifat ilmu. Ya, kemudian Kudroh juga tadi. Iya, kudroh udah tadi. Hah? Iya. Ya, antum bisa pahami, Ikhwan, secara dalalatul iltizam itu maksudnya. Dapat dipahami insyaallah ya. Baik. Wasil. Di sini walihada lamma dzakarallahu khalqas samawati wal arda, oleh karena ini tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang penciptaan langit dan bumi, Allah mengatakan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mampu atas segala sesuatu. Ini menunjukkan sifat qudrah. Berarti ketika Allah berbicara tentang penciptaan langit dan bumi, ini Allah menciptakan. Maka Allah diberi nama Al-Khaliq, karena menciptakan itu minal adam ilal wujud, dari tidak ada menjadi ada, itu namanya al-khalqu. Nah, karena Allah menciptakan bumi dan langit dari tidak ada menjadi ada wujudnya, maka Allah bernama Al-Khaliq. Kemudian dalam waktu yang samaan juga memiliki sifat al-khalqu secara mutabaqah tadi, ya, mutabaqah. Kemudian secara dalalatul iltizam mengandung sifat kudrah dan ilmu. Makanya Allah mengatakan tatkala Allah mengabarkan tentang penciptaan langit dan bumi, Allah katakan agar kalian mengetahui bahwasannya Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Berarti di sini mengandung sifat kudrah. Allah menghabarkan kepada kita tatkala Allah menciptakan langit dan bumi bahwasannya Dia memiliki sifat kudrah. Li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, gitu kan? Allah punya sifat kudrah. Juga wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma, dan ilmu Allah telah meliputi segala sesuatu. Paham, Iwan?
Jadi dalam waktu yang bersamaan secara dalalatul iltizam menunjukkan sifat kudrah dan ilmu. Karena logikanya nggak mungkin seseorang bisa menciptakan sesuatu tanpa adanya kemampuan. Juga nggak mungkin bisa menciptakan sesuatu tanpa adanya ilmu. Ya, paham ya? Seperti itu. Baik, Wasil. Bismillah. Jadi kalau nggak dipahami nggak apa-apa, tanya aja supaya nggak repot nanti selanjutnya. Paham? Baik. Hah? Kalau mutabaqah itu secara menyeluruh pada satu waktu. Kalau tadammun itu satu persatu. Bagian-bagiannya diperinci. Ya kayak tadi. Coba paham. Coba saya contohkan tadi misalnya. Ar-Rahman. Ini nama. Ya, kalau nama pada waktu yang bersamaan menunjukkan musamma. Zat yang diberi nama juga menunjukkan sifat rahmah dalam satu waktu. Itu berarti dalalahnya mutabaqah namanya. Kemudian kalau dipisah-pisah secara sendiri-sendiri, Ar-Rahman nama menunjukkan musamma, menunjukkan zat, maka ini tadammun. Kemudian Ar-Rahman ini nama yang mustaq, pasti mengandung sifat rahmah. Maka ini tadammun namanya. Bisa diperinci ke yang lain juga ya. Iya. Selain dua itu. Iya. Karena ini kan juz'iyah. Bagian-bagian maksudnya. Juz'iyahnya cuma dua. Kalau nanti kalau larinya ke apa? Ke iltizam. Berbeda kalau tadi antum berbicara tentang masjid ya. Juz'iyahnya banyak, ajza'nya di sini. Ya. Masjid itu lafaz. Dalalahnya menunjukkan adanya bina, bangunan, yang mana bangunan itu pasti ada jendelanya, ada pintunya, ada temboknya. Itu namanya mutabaqah. Masjid lafaz menunjukkan adanya zat, yang mana zat ini memiliki sifat-sifat berupa punya pintu ini dan semacamnya. Itu mutabaqah. Tapi kalau dipisah, ini pintunya masjid, ini pintu masjid, ini jendela masjid, ini tembok masjid, itu namanya tadammun karena menunjukkan zat nanti. Ya secara menyendiri, sendiri. Sifatnya pun masing-masing Ya. gitu. Paham ya? Kemudian nanti menunjukkan adanya yang membangun, gitu kan? Itu secara apa namanya? Iltizam. Karena nggak mungkin masjid berdiri sendiri tanpa ada yang membangun. Jadi istilahnya kalau masjid ini memang ada sifat, misalkan ada yang dibangun, berarti masjid ini termasuk semua disebut-sebutin ini secara bersamaan Mutabaqah. Tapi kalau disebutkan sendiri misalkan ini ada jam, ada ini. Nah, iya, itu namanya tadammun. Ajza'nya, bagian-bagiannya. Wallahu alam. Terus Iwan, Iqra. Bismillah. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa dalalatul liltizami mufidatun jiddan li talibil ilmi idza tadabbarul ma'na wa waffaqahu Allahu ta'ala fahman litalazimi litalazumi fa innahu bidzalika yahsulu minad dalilil wahidi ala masailin mamnu min as-sarfi ayah wa jurra ala masaila kathiratin wa'lam anna al-lazima min qawlillahi ta'ala wa qawli rasulihi sallallahu alaihi wasallam idza sahha an yakuna la laziman fahuwa haqqun wa dhalika li anna kalamallahi wa dhalika li anna kalamallahi wa rasulihi haqqun wa lazamal haqq wa lazimul haqqi haqqun wa li anna Allah ta'ala alimun bima yakuna
bima yakunu la laziman min kalamihi wa kalami rasulihi fayakunu muradan. Baik, tarjim. Dan dalil iltizam, ya, dalil iltizam ini sangat bermanfaat sekali. Sangat bermanfaat sekali, Iwan. Mengilmui dalalatul iltizam itu sangat bermanfaat sekali. Karena lalinya nanti ketika antum berhubungan dengan dalil-dalil, misalnya masalah fikih, masalah akidah, itu tidak akan lepas dari dalalatul iltizam. Ya, tidak akan lepas dari dalalatul iltizam. Terus bagi para penuntut ilmu, apabila mentadaburi makna dan Allah memberikan taufik kepadanya untuk memahami pemahaman talazum, ya. Talazum itu artinya keterkaitan yang saling melazimkan antara satu lafaz dengan yang lain. Talazum itu kan saling melazimkan, ya, satu lafaz saling melazimkan dengan lafaz-lafaz yang lain. Itu talazum. Terus maka sesungguhnya yang demikian ini menghasilkan dari dalil. Fa innahu bidzalika, maka sesungguhnya seorang penuntut ilmu dengan dalalatul iltizam tadi yahsulu bisa memperoleh dalil dari satu dalilil wahid dari satu dalil atas permasalahan yang sangat banyak. Jadi bisa memunculkan permasalahan yang banyak hanya dengan berdasarkan satu dalil. Misalnya hewan, kita mengatakan rajulun amsaka anis syurbi wat ta'am. Ya, rajulun amsaka anis syurbi wat ta'am. Ya, minal lail min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi bila niyatis saum. Hal yusabu alaihi am la? La. Kenapa? Karena Nabi mengatakan innamal a'malu bin niyat. Maka lazimnya apa? Lazimnya apa, Iwan? Dalalatul iltizamnya apa? Amalan tidak akan dapat pahala kecuali kalau diniatkan, ya, diniatkan puasa baru dapat pahala, gitu kan? Kalau nggak diniatkan sama sekali maka tidak dapat pahala. Itu lazimnya, iltizamnya, ya, iltizamnya. Ya, juga misalnya kalau kita misalnya dalam masalah akidah, dan ini adalah kelaziman yang batil, makanya orang-orang Jahmiyah yang kita sebutkan kemarin, mereka yalzam min isbatis sifat ta'addudul wajib. Ini mahamnya mereka dengan dalalatul iltizam, memahaminya dengan dalalatul iltizam, tapi dalalatul iltizam yang fasid. Ya, jadi butuh taufik kepada Allah untuk mendapatkan pemahaman yang benar, yang sahih tentang dalalatul iltizam ini, ya. Karena lazimul haqqi haqqun, pasti lazimul haqqi haqqun kalau memang pemahamannya sahih. Tapi kalau pemahamannya batil, ya batil jadinya kelazimannya. Jadi penting, ya, penting. Baik. Wa'lam, dan ketahuilah bahwasanya lazim yang berasal dari firman Allah. Atau contoh gini, Iwan, misalnya, boleh enggak orang yang berpuasa itu subuh-subuh masih junub? Sah enggak puasa orang yang subuh-subuhnya masih junub? Ya? Sah. Dia ini azan subuh masih junub nih. Masih junub. Sah enggak puasanya? Sah. Dari mana antum dalilnya? Misalnya Allah mengatakan fal'ana bashiruhunna, ya kan? Wa batagu ma kataballahu lakum. Ya, fal'ana bashiruhunna. Maka sekarang gaulilah istri-istri kalian. Wa batagu ma kataballahu lakum. Dan carilah apa yang Allah telah tetapkan, harapkanlah apa yang Allah telah tetapkan untuk kalian. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, sampai nampak
ufuk. Maksudnya khaitul abyad min khaitil aswad itu adalah garis ufuk, atau kita namakan dengan apa? Al-fajrus shadiq. Ya, sampai nampaknya al-fajrus shadiq, artinya udah masuk waktu subuh. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Di sini ada dalalatul iltizam tentang bolehnya orang puasa dalam keadaan junub waktu subuh hari. Artinya puasanya sah. Di sini dalam ayat ini secara dalalatul iltizam. Gimana coba Ikhwan? Siapa yang bisa? Ya. Allah katakan fal ana bashiruhunna. Maka sekarang malam hari ini gaulah istrimu. Ya, gaulah istrimu. Berarti namanya digauli, ya. Kemudian itu belum mandi sampai azan subuh, tetap dikatakan apa? Tetap dikatakan boleh berpuasa. Wa atimmus siyam ilal lail. Ya kan? Wa min lazimi zalika an yusbiha wa huwa junubun. Dari kata wabashiruhunna, ya gaulah istri kalian di malam hari itu kelazimannya dia akan masih junub sampai subuh, kecuali kalau antum mandi. Kalau orang ketiduran kemudian bangunnya jam berapa misalnya Ustadz? Jam berapa azan? Misalnya jam 4 azan ya. Antum bangun jam 4.15 ya. Jam 4.30 ya. Berarti sisa berapa? 14 menit lagi. Nah, itu enggak sempat antum mandi. Makan dulu gini-gini kan. Akhirnya azan, masih junub. Berarti sah puasanya karena kelaziman dari kata bashiruhunna ini adalah anyus bihaju junuban. Paham ya? Ya. Atau misalnya hewan. Ya. Sah nggak puasa orang yang subuh-subuhnya masih kenyang? Ya. Sah nggak orang yang puasanya subuh-subuh masih kenyang? Sah, gitu kan? Sah. Karena memang yang namanya puasa itu kan nahan diri dari makan dan minum. Berarti kelazimannya haruslah lapar, gitu kan? Harus lapar, harus dahaga. Tapi kalau kenyang tetap sah, gitu kan? Karena lazimnya apa Ikhwan? Kelaziman yang namanya saum itu adalah ba'da tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Itu yang jadi patokan nahan makan dan minum serta jima dan semacamnya. Artinya kalau dalam kondisi kenyang masalah itu bukan iskal, sah puasanya secara dalalatul iltizam. Walaupun sorenya masih rada kenyang. Iya. Kalau misalnya orang-orang Mu'tazilah mengatakan hewan istiwa alal arsh itu diingkari, maknanya ala wartafa, diingkari oleh mereka. Istiwa alal aras itu diingkari dengan makna ala wartafa, tapi ditawil ke makna istaula atau istila. Kelaziman kaulnya apa Ikhwan? Ya, lazim dari kaul istila ini apa? Ketika orang-orang Mu'tazilah mengatakan ya istawa itu tidak bermakna ala wartafa, tapi bermakna istaula atau istila, maka lazimu kaulihim itu apa? Ya. Lazimu qaulihim itu apa Iman? Ayo, ini masalah akidah ini. Jadi kan ini lapas enggak? Ketika orang-orang Mu'tazilah mengatakan istiwa itu bermakna istila, ini qaul. Qaul itulah lapas. Setiap qaul itu pasti memiliki lazim, kelazimannya. Kelaziman dari qaul mereka ini apa? Sebelumnya belum dikuasai oleh Allah, tapi ada orang lain yang menguasai, kemudian direbut oleh Allah, kemudian dikuasai. Ini kan lazim yang batil. Ini kelaziman dari ucapan mereka. Juga misalnya takzibun lil Quran, mendustakan Al-Quran, karena Al-Quran itu sangat banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya Allah itu ala wartafa. Nah, kalau kita takwil ke istilah berarti mendustakan Al-Quran, itu lazimu qaulihim. Ya, lazim dari kaul mereka itu mendustakan Al-Quran. Jelas Iwan? Jadi banyak hal yang dapat diambil dari dalalatul iltizam ini. Kalau kita betul-betul paham. Terus wa'lam, maka dan ketahuilah bahwasanya lazim berasal dari kelaziman
dari firman Allah Ta'ala dan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila benar iza sahha an yakuna laziman, menjadi apabila sah dikatakan sebagai lazimnya, ya, sebagai konsekuensi ucapannya, ya, itu apa? Bahwa hakun, maka ya, dia adalah karena yang namanya dalalatul iltizam itu pemahaman, ya, pemahaman, dan tidak semua yang dipahami orang itu benar. Makanya pemahaman orang-orang Jahmiyah, ya, Mu'tazilah itu pemahaman yang keliru walaupun itu dipakai dengan dalalatul iltizam. Oleh karena itu tadi saya mengatakan idza waffaqahullah fahman, apabila Allah memberikan taufik untuk memahami dengan pemahaman yang benar. Nah, ya. Seperti itu. Terus maka itu bisa dikatakan hak kalau memang benar dan sah dikatakan sebagai kelaziman. Ya, terus dengan demikian bahwasannya firman Allah dan Rasulullah adalah, dan hal itu dikarenakan apa? Firman Allah dan Rasulnya adalah hak. Maka lazimul haqqi hakun. Kelaziman dari yang hak itu adalah hak. Ya, konsekuensi yang muncul dari kebenaran itu pasti benar. Gitu. Itu tapi insoha, jika benar bisa dikatakan lazim, kelazimannya. Ya. Terus dan apa nih, Ustaz? Dan Allah Ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala mengetahui, Ustaz, ya, dengan apa yang lazim dari ucapannya dan perkataan Rasulullah, maka apa menjadi apa? Fayakunu muradan, maka itulah yang itu dimaksud. yang dimaksud. Ana jelaskan seperti ini, Ikhwan. Perhatikan, ini kaidah yang sangat penting, Ikhwan. Di sini misalnya kan tadi lazimu qaulillahi wa rasulihi itu idza kana sahihan maka dia pasti hak. Kalamullah dan kalamur Rasul itu hak, Ikhwan. Hakun. Ya, pasti hakun. Apa yang diucapkan oleh Allah, apa yang disabdakan Nabi itu pasti hakun. Maka konsekuensi yang muncul dari ucapan dan sabda Nabi itu pasti hak. Ya, pasti hak, ya. Jika itu dengan pemahaman yang benar. Makanya kalau kita mengatakan tadi, Ikhwan, misalnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Ar-Rahman 'ala arsyistawa. Berarti yang namanya istawa itu ala wartafa, maha tinggi. Ya, kalau begitu, kalau maha tinggi itu berarti melazimkan adanya zat. Ya enggak? Soalnya enggak ada sesuatu yang sifatnya tinggi di atas itu enggak ada zatnya. Pasti ada zat. Berarti Allah itu ada zatnya. Ini lazim yang hak atau batil? Hakun. Ya, Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Istawa itu bermakna ala wartafa. Kalau punya sifat ala wartafa maka pasti ada zat yang disifati, gitu kan? Lazimnya ada zat. Nusbitu dzatan lillahi ta'ala. Kalau begitu kita tetapkan ada zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan dalalatul iltizam dari ayat ini. Ya, tayyib. Kalau orang-orang Mu'tazilah mengatakan tadi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Istawa bermakna istaula. Maka kelazimannya apa, Ikhwan? Kelazimannya berarti sebelum Allah menguasainya dikuasai oleh yang lain. Ini adalah kelaziman yang hak atau batil? Batil. Paham ya? Itu bedanya. Atau misalnya Nabi mengatakan innallaha yanzilu ila sama'id dunya. Ya. Innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi sulusi akhiril lail, gitu kan? Di sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia. Berarti yang namanya nazala nuzul itu, Ikhwan, menunjukkan sifat tinggi. Karena yang namanya turun itu dari tinggi ke bawah. Kemudian yang turun itu pasti ada zatnya. Berarti nusbitu sifatal ulu lillahi ta'ala dan nusbitu zatan lillahi ta'ala, gitu kan? Ini kelaziman yang hak atau batil? Hak, ya, hak. Ya, karena Allah sendiri, Nabi sendiri yang mengkhabarkan bahwasanya Allah tuh turun
ya, ke langit dunia, maka lazimul haqqi haqqun. Apa yang dikhabarkan Nabi hak, maka kelazimannya juga pasti hak. Ya, jika pemahamannya benar. Tapi kalau mereka mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala ya itu di arsy turun ke langit dunia, berarti nanti arsy-nya kosong. Nah, gitu kan? Ini kan kelaziman. Harusnya kosong. Ini lazimul hak atau batil? Batil. Ya. Ini lazim yang batil. Paham? Nah, seperti itu. Jadi memang butuh pemahaman yang benar untuk menentukan kelaziman sehingga menjadi apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ya. Baik. Lanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa ammal lazimu min qawli ahadin siwa qawlillahi wa rasulihi falahu thalathu halatin. Al-ula an yadhkura lil qaili wa yaltazimu bihi. Mithalu ay yaqula man yanfi as-sifatal fi'liyata. Oh ya, man yanfi as-sifatil fi'liyata liman yuthbituha asbata yuthbitu. Liman yuthbituha yalzamu min itsbatika as-sifatul fi'liyatu. As-sifati masdar yang beramalan. As-sifatil fi'liyata lillahi azza wa jalla ayyakuna min af'alihi ma huwa hadithun fayaqulul muthbitu na'am wa ana altazimu bidzalika fa innallaha ta'ala lam yazal wa la yazalu fa'alan lima yuridu wa la nafada li aqwalihi wa af'alihi kama qala ta'ala. Tarjim. Dan apabila kelaziman tersebut dari perkataan seorang selain Allah, selain perkataan Allah dan Rasulnya, maka ada tiga keadaan. Jadi kalau tadi kalamullah dan kalamur Rasulnya lazimu qaulillah wa lazimu qaulir Rasul itu pasti hakun. Karena qaulullah wa qaulur Rasul hakun, maka lazimul haqqi hakun. Tapi sekarang selain Allah dan Rasulnya, ucapan selain Allah dan Rasulnya berarti ucapan manusia. Ucapan manusia biasa selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah lazimu qaulil bashar itu hakun atau bagaimana? Maka ada tiga keadaan. Yang pertama dia menyebutkan. Kenapa falahu salatu halat, Ikhwan? Kenapa pakai salasu? Falahu salatu halat. Hal itu muradnya halun kan? Halun. Terus kenapa pakai salasu? Antum katakan salah satu kutubin atau salah satu kutubin? Salah satu. Hah? Salah satu kutubin atau salah satu kutubin? Salah satu kutubin. Salah satu kutubin. Kenapa salah satu? Karena 3 sampai 9 harus berlawanan ya. Iya. Kitab mudzakkar atau muannas? Mudzakkar, maka angkanya harus muannas. Sekarang salatu halin atau salah satu halat? Salatu halat atau salah satu halat? Salah satu harusnya. Hah? Salatu halat atau salah satu halat? Halun mufradnya. Jadi yang dilihat itu mufradnya. Salah satu harusnya. Hah? Salah satu atau salah satu? Ustaz. Salah satu atau salah satu, Ikhwan? Halatun itu mufradnya apa? Halun. Halun mudzakkar atau muannas? Hah? Mudzakkar. Hah? Ayo, Ikhwan. Halun itu mudzakkar atau muannas? Harusnya muannas ya. Dia adalah mudzakkar lafzan muannas maknan. Ya. Jadi hal itu adalah merupakan lafaz yang mudzakkar lafzan muannas maknan. Ada nanti yang balik. Ya, ada yang kebalikan. Muannas lafzan mudzakkar maknan. Dibalik. Contohnya apa? Hamzah, Thalha.
itu muannas secara lafaz, tapi secara makna mudzakkar. Kalau halun itu dia mudzakkar secara lafaz, tapi muannas secara makna. Maka di sini boleh antum baca salasu halat atau salah satu halat. Kalau antum baca salasu halat maka mura'atul makna. Mura'atul makna, antum menjaga maknanya. Tapi kalau antum baca salah satu halat berarti mura'atul lafzi. Ya, menjagalah lafaz karena lafaznya mudzakkar maknanya yang muannas. Sama misalnya juga. Ya, sama misalnya juga seperti ini hewan. Ya, Allah mengatakan apa ya? Salasu apa itu kuru? Apa punya ayatnya hewan? Salah satu kuru ya. Kuru itu iddah apa punya ayatnya Syekh? Salah satu kuru ya. Salah satu kuru. Qur'un itu mudzakkar, kuru itu jamak. Mufradnya qur'un. Ya. Qur'un. Lafaz qur'un mudzakkar atau muannas? Hah? Mudzakkar. Makanya dia menggunakan salah satu angkanya karena qur'un itu mudzakkar. Tapi makna qur'un itu apa hewan? Bersih. Bisa. Yaitu hilaf. Ada tuhrun, ada haid. Kalau dia kita makna haid, berarti bacanya apa? Salah tuh gitu. Kalau mura'atul makna gitu kan? Jadi ada kalanya mura'atul lafzi sama mura'atul makna. Tapi ada juga yang menafsirkan para ulama di sini bermakna tuhrun. Ya. Kalau tuhrun maka sesuai dengan lafaz dan makna. Salah sata kuru ay salah sata athar. Ya, athur. Salah sata athurin. Ini tuhrun. Artinya kesimpulannya di sini boleh antum baca salasu atau salah satu. Kalau salasu maka itu adalah mura'atul labzi. Tapi kalau salasu maka mura'atul makna. Kalau orang luar Arab banyak kan nggak ngerti mana sebenarnya yang itu kedua kan? Hah? Jelas hewan ya? Lanjut. Yang pertama penyebutan kepada yang mengatakan kelazimannya. Ya. Ayyadhkara lil qa'il disebutkan kepada orang yang mengatakan, ya. Ayyadhkara mabni lil majhul. Ayyadhkara lil qa'il ya disebutkan kepada orang yang mengatakan, ya, wa yaltazimu bihi dan dia apa? Yaltazimu bihi berpegang dengan kelaziman ucapannya. Ya, misal di sini ayyakula man yanfiya as-sifati al-fi'liyata. Ya. Seorang yang menafikan sifat fi'liyah itu berkata kepada orang yang menetapkannya. Ini maksudnya orang-orang siapa hewan yang menafikan sifat fi'liyah Allah? Ya. Sifat-sifat fi'liyah. Ya. Kan ada sifat-sifat fi'liyah, sifat-sifat khabariyah itu ada yang menafikannya. Ya, termasuk orang-orang Mu'tazilah dan semacam itu menafikan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang menafikan sifat-sifat fi'liyah ini berkata kepada orang yang menetapkannya. Siapa yang menetapkannya? Ahlus sunnah. Jadi orang-orang Mu'tazilah berkata kepada Ahlus sunnah, ya Ahlus sunnah, wahai orang-orang Ahlus sunnah, yalzam min isbatika sifat al-fi'liyata lillah an yakuna min af'alihi ma huwa hadis. Ya. Ketika kalian wahai Ahlus sunnah menetapkan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala, melazimkan bahwasanya dari perbuatan-perbuatan Allah itu ada yang sifatnya hadis baru. Ya, hadis baru. Kelaziman yang disebutkan orang-orang Mu'tazilah ini hakun atau batil? Batil. Hakun, ikhwan. Hakun. Ya, hakun memang sifat-sifat fi'liyah itu kelazimannya adalah hadis. Ya, masanya namanya hadisul ahad qadimun nau' tapi istilah kita. Hadisul ahad. Antum
Allah kan itu kan fa'alun lima yurid, melakukan apa yang dia mau. Jadi setiap apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu berubah-ubah. Ya kan? Dan itu semuanya hadis. Tapi sifat fa'al, sifat berbuatnya Allah itu qadim. Nah, jadi melazimkan hadis itu sahih. Maka kita mengatakan fayaqul al-musbit, Ahlus Sunnah yang menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah, na'am. Ya, na'am. Kami berpegang dengan kelaziman yang kamu sebutkan, bahwasanya ada yang hadis. Ya. Wa ana altazimu bidzalik, dan saya pegang pendapat itu. Saya berpegang dengan kelaziman yang kamu sebutkan wahai orang-orang Mu'tazilah, bahwasanya ketika kami menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah, maka nanti ada sifat-sifat yang hadis. Allah punya sifat kalam. Ya. Allah punya sifat kalam, berarti Allah punya sifat yang kalam, mutakallim kan? Nah, kalam-kalam Allah di sini ada yang sifatnya hadis, tapi dia qadimun nau, hadisul ahad. Paham gak Iwan? Karena Allah mengatakan idza kun fayakun, idza arada syai'an fayaqulu lahu kun fayakun. Ya, ketika Allah menciptakan janin ya dalam perut ibunya gitu kan, kemudian Allah ambil misaknya, Allah katakan kun fayakun, itu kan semuanya hadis. Ucapannya hadis tapi sifatnya itu qadimun nau. Paham enggak maksudnya qadimun nau sama hadisul ahad? Sifat kalam itu qadim, udah ada dalam diri Allah Subhanahu wa taala, tapi hadisun ahad. Nanti lafaz-lafaz ya kalam itu hadisul ahad. Paham hadisul ahad ya hewan? Jadi munculnya bisa baru. Ya, baru. Setiap ada orang yang hamil itu baru diucapkan. Iya. Cuman sifat kalam itu qadim bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Makanya benar sifat fi'liyah Allah itu hadis. Karena yang namanya sifat kalam itu zatiyah fi'liyah, Iwan. Zatiyah fi'liyah. Artinya bi'tibari zat dia qadim. Ya, bi'tibari zat qadim. Ya, tapi bi'tibari fi'liyah hadis. Baru. Ya. Paham Iwan ya? Antum punya misalnya ini manusia, walillahi masalul a'la, walillahi masalul a'la. Antum dari bayi itu udah punya sifat mutakallim misalnya ya, punya sifat kalam ya, tapi setiap kali berbicara antum maka itu namanya hadis baru. Seperti itu. Ya. Itu. Nah, makanya begitupun walillahi masalul a'la, tentu Allah lebih tinggi perumpamaannya. Allah itu punya sifat kalam, dan sifat kalam ini qadimun nau. Tapi ketika Allah berbicara maka itu namanya hadisul ahad. Berarti sifat kalam itu zatiyah sekaligus fi'liyah. Paham ya? Zatiyah sekaligus fi'liyah. Artinya zatiyah itu qadimun nau, tapi ketika dia dikaitkan dengan fi'liyah maka hadis. Jelas Iwan ya? Jadi kelaziman yang disebutkan orang-orang ini tatkala kita menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah ada yang hadis, maka kelaziman yang hak. Kita terima dan kita berpegang teguh dengan hal tersebut. Ya. Ya, jelas di sini. Makanya di sini katakan fa innallaha ta'ala lam yazal wa la yazalu fa'alan lima yurid. Karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa dan terus-menerus melakukan apa yang Dia mau. Berarti setiap perbuatan Allah itu nanti hadis. Tapi sifat al-fi'lu itu qadim dalam diri Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, baik. Terus wala nafada li aqwalihi wa af'alihi, dan ucapan Allah serta perbuatan Allah itu tidak akan pernah habis-habisnya, tidak akan pernah habis Iwan. Akan terus muncul. Nah, sesuatu yang muncul sebelum ada itu ya namanya baru. Jelas Iwan ya? Perbuatan dan ucapan Allah itu tidak akan ada habisnya. Allah senantiasa berbuat, Allah senantiasa berucap, berbicara. Nah, perbuatan dan ucapan Allah itu asalnya tidak ada, kemudian ada, itu hadis. Tapi dia qadimun nau. Sifat kalam itu zatiyah, maka qadimun nau, berbicaranya itu yang hadis. Paham ya? Baik. Kama qala ta'ala
Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi laula ji'na bimithlihi madada. Ini dalil tentang apa, Iwan? Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah seandainya lautan itu adalah sebagai tinta untuk firman-firman ya, untuk firman-firman Rabbi ya, ucapan Allah Subhanahu wa taala, la nafidal bahru. Berarti yang habis duluan apa? Lautan. Tinta yang berupa lautan itu yang habis duluan sebelum tertulis semua kalamullah. Artinya Allah senantiasa berbicara. Nah, gitu kan Iwan ya. Nah, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz-lafaz, dengan hal-hal itu namanya hadis. Tapi sifat kalam itu qadim biqidami dzatillah. Qadimun biqidami dzatillah. Cuman ketika berbicaranya, perbuatan berbicaranya itu yang hadis, tapi sifat kalamnya qadim. Itu maksudnya. Maka istilah Ahlussunnah itu kalam itu qadimun nau hadisul ahad. Ya, hadisul ahad. Terus walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin. Nah, setelahnya ada 7 lautan lagi. Mana fidat kalimatullah? Tidak akan pernah habis. Ya? Tidak akan pernah habis apa? Kalam Allah. Nah, ini menunjukkan Allah senantiasa berbicara. Ya. Baik. Terus mana fidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Terus wa hudusu ahadi fi'lihi ta'ala la yastalzimu naqsan fi haqqihi. Nah, jadi hudus, adanya sesuatu yang baru dalam ahadu fi'li, satuan-satuan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak melazimkan naqas di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Justru kalau orang punya sifat kalam ya, kemudian apa hewan? Terkekang, nggak bisa berbicara dan semacam itu yang naqas. Itu yang naqas gitu kan ya. Ya, atau jadi hewan di sini hudusu ahadi fi'lih ya, barunya satuan-satuan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu tidak mengharuskan kurangnya Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangan dalam diri Allah, tapi justru menunjukkan kamalnya Allah, maha sempurnanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada yang bisa menahan Allah. Ya, Allah mau berbuat apapun semaunya, itu enggak ada yang bisa menahannya. Allah mau berbicara apapun semaunya, enggak ada yang bisa menahannya. Antum punya sifat kalam, tapi antum dikekang, enggak boleh berbicara. Itu naqsun fi hakika atau kamal? Naqsun. Ya, naqsun kan? Naqsun. Ya, jadi berbicaranya Allah terus-menerus, berbuatnya Allah terus-menerus, dan di antara pembicaraan serta perbuatan Allah itu ada yang hadis, ada yang baru, meskipun sifatnya qadim, itu tidak menunjukkan naqsun fi hakillah, tapi tadullu alal kamal. Jelas ini ya? Baik. Naktafi hewan ya? Sudah jam 10 lewat. Ya jam 10, jam 9 lewat. Afwan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.